Wah, luar biasa ya Bapak Ibu, Suster, Bruder, dimanapun Anda berada juga semakin diberkati, kita semakin memahami lebih dalam lagi bahwa keputusan itu juga termasuk hati nurani kita. Nggak bisa sembarangan juga ada keputusan hati, mendengarkan suara Tuhan, dan ada beberapa pertanyaan. Mohon izin bertanya, bagaimana mengetahui keunggulan karakter Santo Yosef sebagai Bapak Pengasuh Yesus, dan terutama perannya dalam mewujudkan karya penyelamatan Allah terhadap manusia yang jatuh dan terbelenggu dalam dosa. Tadi Romo sudah menjelaskan ada 3 bahwa sumbernya yaitu Alkitab, tradisi, dan magisterium. Nah, Romo, apakah rujukan dari kitab apokrif ini bisa menjadi sumber dari segalanya, Gimana, Mohon diberi pencerahan, Baik, tadi saya menjelaskan kitab apokrif itu sebenarnya untuk meluruskan, bukan untuk meluruskan, untuk apa ya istilahnya, untuk menekankan kepada kita bahwa ternyata dalam tradisi, misalnya kita melihat gambar-gambar kudus, seringkali kita melihat figur Yosef yang seperti ini gitu, seperti orang tua. Nah, saya katakan tadi kitab apokrif adalah kitab yang tidak masuk dalam kanon, jadi bukan sumber iman. Nah, jadi bukan sumber iman, maka tidak ada hukumnya wajib untuk mengikuti itu. Lalu jangan sampai nanti setelah acara ini selesai lalu kita mengatakan kepada orang di rumah kita, wah Santo Yosef itu umurnya 111 tahun ketika dia meninggal. Itu kata-kata dari kitab apokrif. Nah, dulu pendekatan gereja terhadap kitab apokrif adalah kitab apokrif ini dianggap kitab yang palsu. Jadi jauh-jauhlah dari kita ini. Harus, kalau misalnya kita dapat kitab itu, kalau bisa dibakar karena membingungkan iman. Tetapi sekarang tidak lagi demikian. Gereja lebih terbuka. Jadi kita punya satu sumber iman yaitu kitab suci. Tetapi kalau Anda mau membaca dari kitab apokrif, ya bacalah itu sebagai tambah-tambah pengetahuan, hanya untuk untuk menambah pengetahuan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui karakter Santo Yosef? Karakter yang paling sangat kita ketahui seperti dikatakan oleh Santo Matias, yaitu ketulusannya. Itu sedikit itu saja sudah bisa menjelaskan siapa pribadinya Santo Yosef ini. Itu yang pertama, dari kitab suci kita tahu dia seorang yang tulus, dia menerima tanpa syarat istrinya. Dan kita bisa mengatakan dia orang yang dekat dengan Tuhan karena hatinya begitu peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penting juga yang namanya magisterium. Tidak tertulis dalam kitab suci, tetapi magisterium merefleksikan. Makanya ada yang surat apostolik Patris Corde itu kan buah refleksi dari gereja yang didasarkan pada figur Santo Yosef dari kitab suci. Jadi sekali lagi, kitab apokrif bukan sumber iman. Itu hanya bacaan rohani, bacaan sambil Anda makan kacang, katakanlah demikian ya. Bukan sumber iman. Sumber iman kita ada 3 tadi, tradisi, magisterium, dan kitab suci. Tradisi mengatakan Santo Yosef itu berumur 90 tahun ketika mengambil Bunda Maria sebagai tunangannya yang saat itu usianya 15 tahun. Nah, jadi ini mereka tuh bukan pasangan yang falling in love, jatuh cinta sampai bagaimana gitu, tapi si Santo Yosef memberi Bunda Maria status sosial karena Bunda Maria punya kaul kemurnian. Nah, Romo, ilustrasi ini kan menggambarkan kalau si Santo Yosef dan Bunda Maria adalah pasangan yang saling jatuh cinta
dan membangun keluarga dan punya anak. Nah, adalah pandangan yang baru nih Mo, yang muncul setelah masa reformasi. Apakah benar begitu atau gimana Mo? Pertanyaan yang terakhir, ini pandangan yang baru muncul setelah masa reformasi. Saya harus jujur mengatakan saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar itu. Nah, ini yang menanyakan tadi itu mengatakan persis seperti yang saya katakan dari kitab kisah Yosef sang tukang kayu. Nah, tapi itu kan apokrif. Ini kitab apokrif yang apa namanya tidak, lagi-lagi bukan sumber iman. Maka kitab suci sendiri tidak mengatakan demikian. Maka juga kita tidak bisa mengatakan bahwa apa namanya dikatakan Yusuf itu berumur 90 tahun lalu menikahi Maria yang umur 15 atau 12. Nah, itu kan juga banyak kesinkronan di situ. Maka saya mau mengatakan sebenarnya dengan mengutip tadi kitab-kitab apokrif, mau mengatakan ini yang banyak berkembang di luar sana. Kita perlu kembali sebenarnya ke kitab suci. Kitab suci tidak mengatakan Santo Yosef itu umur 90 tahun. Dan juga kitab suci tidak mengatakan bahwa Yusuf itu memberi status sosial, tidak juga. Tapi kita bisa merefleksikan. Saya katakan tadi, kita perlu refleksi, perlu imajinasi. Dan saya yakin bahwa Yusuf dan Maria itu saling mengasihi. Jadi bukan seperti yang dikatakan oleh kitab apokrif tadi yang bukan sumber iman tadi, yang lagi-lagi hanya mau menunjukkan kepada gereja, ini Yosef itu sudah tua. Karena itu dia menjadi pelindung supaya tetap keperawanan Maria ini terjaga. Ya bisa saja, tapi itu kan dari kitab apokrif. Kalau kita sedikit berimajinasi, saya yakin bahwa Yusuf dan Maria itu sungguh-sungguh mencintai. Maka buku yang saya baca Leonardo Boff itu mengatakan umur 18 tahun kemungkinan Yosef itu menikah dengan Bunda Maria dan mereka saling sungguh-sungguh jatuh cinta. Dan yang membedakan pasangan ini dengan pasangan-pasangan yang lain adalah karena cinta Allah yang besar antara mereka sampai mereka tidak terpikir lagi untuk mereka tetap menjaga kemurnian dan keperawanan. Jadi soal apakah ini muncul setelah masa reformasi, saya tidak bisa jawab karena saya tidak pernah dengar itu. Nah, apa yang saya sampaikan di sini lagi-lagi untuk menunjukkan bahwa kitab apokrif tradisi ini seringkali tidak tertulis dalam kitab suci dan membuat kita sering bingung ini gambarnya yang mana yang benar. Kalau saya pribadi kembali ke kitab suci tidak mengatakan umurnya berapa, tapi dengan imajinasi kita bisa mengatakan bahwa memang sungguh-sungguh Yosef mencintai Maria. Mengapa di luar negeri berkembang devosi kepada Santo Yosef, tanda kutip Buona Morte, dan di Indonesia bahkan kurang dikenal devosi kepada Santo Yosef tersebut. Nah, ini Mo, kapan dan mengapa muncul devosi tersebut? Monggo Mo. Ya, soal devosi ini sejarahnya kapan muncul saya tidak tahu. Ya, saya bukan ahli ya, lagi-lagi. Kalau ditanya soal sejarahnya kapan, saya tidak bisa jawab. Nah, soal Buona Morte maksudnya di sini adalah kematian yang baik. Saya kira bukan hanya di Italia saja, tapi juga di Indonesia kan kita sering figur Santo Yosef itu adalah pelindung kematian supaya kita memperoleh kematian yang baik. Nah, yang saya pahami adalah kenapa dia disebut menjadi pelindung kematian yang baik. Ternyata latar belakangnya itu adalah bahwa ada kepercayaan, keyakinan bahwa Santo Yosef itu meninggal sebelum Yesus disalibkan. Jadi ketika dia meninggal, di sekitar tempat tidurnya itu ada Bunda Maria dan ada Tuhan Yesus. Ini yang disebut dengan Buona Morte itu. Jadi kematian yang membahagiakan karena ada Tuhan Yesus di situ. Tuhan Yesus sebagai anak masih sempat menunggui dia yang hampir meninggal, lalu ada Bunda Maria juga. Jadi dimintakanlah kepada Santo Yosef supaya kami diberikan kematian yang baik, dalam arti bahwa ada Yesus yang menyertai saya dalam kematian, dan tidak hanya Yesus, ada Bunda Maria. Nah, itu yang saya tahu tentang Buona Morte ini.
Romo, discernment itu apakah sama dengan kemampuan mendengarkan suara Tuhan? Apakah sama juga dengan keputusan hati nurani? Kalau berbeda, itu bedanya di mana? Satu. Yang kedua, keputusan hati nurani itu kan ada yang pra keputusan saat memberi keputusan dan paskah keputusan. Nah, gimana Mo? Tolong dipaparkan Mo, silakan. Baik, kalau ditanya apakah discernment itu sama dengan kemampuan mendengarkan suara Tuhan, saya mengatakan sekali lagi bukan khusus mendengarkan suara Tuhan ya. Jadi kita mau berproses bersama Tuhan. Bisa juga dikatakan kemampuan mendengarkan suara Tuhan, tetapi yang lebih dilihat dalam discernment itu adalah proses saya bergumul bersama Tuhan sampai akhirnya saya memutuskan mau mengikuti suara Tuhan atau suara yang bukan Tuhan. Lalu kalau ditanya apakah discernment itu sama dengan keputusan hati nurani ya Romo? Kalau memang beda, bedanya apa? Jadi mungkin pertanyaannya lebih baik. Bukan ini, apa discernment itu sama dengan apakah keputusan dari discernment itu adalah keputusan yang baik dari sebuah discernment itu adalah keputusan hati nurani? Mungkin lebih tepat itu pertanyaannya. Jawabannya tidak, karena hati nurani itu bukan saya nanti bisa dibahas misalnya dengan Romo Beni ya, seorang ahli moral, dia katakan tidak, hati nurani itu hati kita, jadi bisa diisi suara Allah, suara setan, atau juga itu merupakan suara diri kita sendiri. Jadi kalau dikatakan apakah keputusan discernment yang baik itu adalah keputusan hati nurani, bisa dikatakan keputusan hati nurani. Kalau dia buruk berarti hati nuraninya bukan hati nurani yang disinari oleh suara terang Tuhan. Gak tahu apa bisa ditangkap kira-kira. Jadi soal keputusan hati nurani, benar discernment adalah keputusan hati nurani. Tapi hati nurani yang bagaimana? Hati nurani yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hati nurani doang berarti hati nurani ini tidak selalu hati nurani itu adalah suara Tuhan. Karena dalam hati nurani juga ada suara setan. Jadi kan sering kita dikatakan bahwa hati nurani adalah suara Tuhan. Tidak, suara Tuhan ya suara Tuhan. Hati nurani itu ya hati di mana tempat kita berpikir, mengambil keputusan, dan di dalam itu ada suara Tuhan, ada suara setan, dan suara dari diri sendiri. Itu jadi tidak sama keputusan hati lunar, suara kebenaran itu adalah suara yang berasal dari hati nurani. Ya, suara yang berasal dari hati nurani yang diterangi oleh suara Tuhan, diterangi oleh sinar Tuhan, bukan tok hati nurani. Hati nurani itu adalah hati kita, jadi di dalamnya bisa ada berasal dari suara jahat dan suara yang baik. Itu kira-kira. Lalu soal tahap keputusan hati, pra keputusan, saat memberi keputusan, dan pasca keputusan, saya kurang paham maksudnya di sini. Mungkin butuh penjelasan atau katakanlah konferensi lagi atau pengajaran lagi tentang ini. Jadi untuk yang bagian terakhir saya tidak bisa menjawab soal keputusan, pra keputusan, saat memberi keputusan, dan pasca keputusan. Salah satu ungkapan yang pernah dikeluarkan oleh Bunda Teresa, dia mengatakan seperti ini. Tuhan memanggil kita hidup ke dunia ini pertama-tama bukan untuk meraih kesuksesan,